Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual tentang bagaimana menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam bentuk jurnal monolog, yaitu diskusi dengan diri sendiri. Ini adalah saya sebagai guru penggerak pada modul 3.1, tepatnya 31A7, jurnal monolog, demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pendidikan guru penggerak adalah satu program Kementerian Pendidikan yang dapat mengubah pola pikir guru tentang bagaimana memperlakukan murid, bagaimana memimpin pembelajaran, bagaimana memanajemen sekolah, kemudian bagaimana hubungan dengan teman sejawat dan orang tua murid. Bagaimana pengambilan keputusan yang baik dan banyak lagi hal lain yang dipelajari di dalamnya. Guru yang mengikuti program ini akan merasakan perubahan baru dalam dirinya untuk mengemban tugasnya sebagai guru. Salah satunya adalah materi yang saya pelajari dalam program guru pendidikan ini adalah pengambilan keputusan. Sebagai pendidik, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengambil keputusan yang tepat. Dalam modul 3.1 ini dijelaskan ada yang namanya dilema etika dan rujukan moral. Apa itu dilema etika, rujukan moral? Berikut saya akan jelaskan. Dilema etika itu adalah kondisi di mana seseorang harus mengambil satu keputusan dari benar dan benar. Ini sulit karena keduanya sama-sama benar. Dilema etika ini dikategorikan menjadi 4, yaitu pertama, individu vs masyarakat, yaitu dilema yang dialami diri seseorang di mana terjadi benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan banyak orang. Kedua, rasa keadilan vs kasihan, yaitu dilema yang dialami seseorang di mana orang tersebut dihadapkan pada permasalahan yang melibatkan keadilan dan rasa kasihan. Yang ketiga, kebenaran vs kesetiaan, yaitu dilema yang mengharuskan seseorang memilih antara kebenaran yang ia yakini dengan kesetiaannya. Yang keempat, jangka pendek vs jangka panjang, yaitu dilema yang dihadapi oleh seseorang butuh pemikiran yang matang akan jangka panjang dan jangka pendek dari permasalahan tersebut. Dalam pengambilan keputusan juga perlu mempertimbangkan 3 macam keputusan. Yang pertama adalah berpikir berbasis akhir atau end basis thinking. Yang kedua yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care basis thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis peraturan atau role based thinking. 3 prinsip pengambilan keputusan tersebut dapat digunakan untuk memetakan permasalahan yang dapat terjadi sehingga dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ada agar keputusan yang kita ambil itu sempurna. Maka keputusan kita perlu pengujian, dan itu saya coba terapkan di dalam modul ini, dipelajari dalam 9 pengujian pengambilan keputusan, yaitu pertama, menggali nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, mengidentifikasi siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar vs salah. Kemudian yang kelima adalah buat keputusan. Yang keenam, identifikasi opsi trilema. Yang ketujuh, melakukan prinsip resolusi. Yang kedelapan, paradigma pengujian benar lawan benar. Yang kesembilan adalah lihat lagi keputusan
dan refleksikan. Nah, bagaimana nanti saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang ada, yang sudah saya dapatkan di dalam program guru penggerak di sekolah atau di lingkungan asal saya, yaitu saya bekerja di SMA Negeri 2 Wonogiri. Mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan dari program guru penggerak secara umum sudah saya terapkan sejak modul pertama, yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta menerapkan tentang pembelajaran yang merdeka bagi siswa di dalam kelas, sehingga pembelajaran yang menjadi lebih menyenangkan dan tanpa paksaan. Saya berusaha untuk menginfluence rekan guru, rekan sejawat yang ada dalam komunitas praktisi yang sudah saya bentuk atau di luar komunitas praktisi di dalam sekolah yang saya naungi, untuk mengenal lebih dekat tentang apa itu guru penggerak melalui media sosial, misalnya dari channel YouTube saya atau Facebook saya dan WhatsApp. Nah, untuk materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan terlebih dahulu mengkomunikasikan dengan rekan sejawat, berbincang dengan sederhana. Tidak lupa saya akan mengkomunikasikan juga kepada kepala sekolah dan komunitas praktisi yang sudah saya bentuk di SMA Negeri 2 Wonogiri. Sebagai seorang pendidikan, seringkali dihadapkan dengan kondisi memilih antara dua pilihan yang sangat berat, yaitu guru sebagai pemimpin pembelajaran diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat, kemudian benar, serta tidak memihak pada salah satu masalah yang sedang dihadapi. Seorang pendidik harus bisa melihat bagaimana persoalan tersebut, apakah merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral. Dalam modul 3.1 ini, saya mempelajari dilema etika dan bujukan moral yang nantinya diharapkan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini akan saya bagikan kepada semua rekan-rekan guru atau rekan sejawat di SMA Negeri 2 Wonogiri dengan cara memanfaatkan waktu-waktu yang luang, kemudian untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu kelompok komunitas praktisi. Komunitas praktisi kami buat dengan tujuan untuk pengembangan kompetensi guru, kemudian pertemuannya bisa kami laksanakan 2 kali dalam sebulan. Tapi jika ada deadline yang harus kita bahas, bisa 3 kali atau 4 kali, sesuai kondisi dan kebutuhan yang kami alami di dalam anggota komunitas praktisi. Saya sebagai guru penggerak sudah mempunyai 2 grup komunitas praktisi. Yang pertama adalah komunitas praktisi yang terdiri dari 9 CGP yang sama-sama rekan seperjuangan, jadi kita dapat berdiskusi. Kemudian kelompok yang kedua, komunitas praktisi yang saya bentuk khusus untuk sasaran teman sejawat yang saya berharap mereka mau akan mengikuti seleksi program guru penggerak di tahap ke-7, dan alhamdulillah sudah terbentuk dan sudah berjalan untuk saling bertukar pikiran. Nah, dalam kesempatan tersebut saya akan mencoba berbagai kesempatan bersama kepada semua anggota komunitas, teman guru, tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika saya belajar cara pengambilan keputusan. Pertama, sebelum mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapat di program guru penggerak, saya akan mengawali tentunya dari diri saya sendiri
hal itu saya akan lakukan di sekolah, kemudian atau di lingkungan sekitar sebagai pemimpin pembelajaran atau pendidik yang menuntun, memfasilitasi, memotivasi, kemudian mendorong siswa saya agar dapat mencapai cita-citanya, menerapkan budaya positif serta melibatkan siswa dalam pengambilan sebuah kesepakatan kelas. Saya akan membagikan apa yang sudah saya dapatkan dalam program guru penggerak ini di dalam komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan untuk berkolaborasi untuk menerapkan prinsip-prinsip dalam pengambilan keputusan yang efektif ini. Nah, sesuai apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1, ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun bujukan moral yang saya alami, maka dalam pengambilan keputusan berdasarkan pada keempat paradigma dilema etika, ketiga prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian yang kedua, untuk mentransfer pengetahuan yang saya dapat dalam guru penggerak, saya akan berkomunikasi tentunya ke kepala sekolah. Setelah saya menyadari dalam diri saya sendiri, saya harus bergerak dari diri saya sendiri, maka saya akan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan di sekolah. Saya juga akan melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat setelah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Nah, saya akan sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian dalam budaya positif, praktek coaching, dan juga pembelajaran berdiferensiasi, serta pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang tergabung dalam komunitas praktisi yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah saya bentuk dari awal, kemudian pengetahuan saya dalam yang sudah saya dapatkan tentunya akan saya terapkan dalam pembelajaran di kelas juga. Nah, kegiatan-kegiatan sekolah dan lingkungan yang tempat tinggal saya dalam menghadapi situasi dilema etika maupun bujukan moral. Nah, kemudian langkah-langkah awal yang saya dapat lakukan untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah sebagai berikut. Sebagai makhluk sosial dan sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan tidak akan luput dari dilema etika dan bujukan moral. Dalam hal ini yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral. Dan untuk mengetahuinya, kita dapat melakukan langkah awal untuk mengidentifikasi masalah agar diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah benar dilema etika atau bujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Untuk pengambilan sebuah keputusan, kita harus memperhatikan 4 paradigma, kemudian 3 prinsip, kemudian 9 langkah-langkah dalam pengambilan sebuah keputusan. Pertama, saya akan melakukan diskusi ringan dengan teman sejawat atau mengenai permasalahan apa yang tengah dan sering mereka hadapi di sekolah, baik dengan siswa maupun masalah pekerjaannya. Yang kedua, saya akan menelaah situasi yang saya hadapi, kemudian menentukan paradigma dilema etika apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan situasi tersebut. Apakah individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, keadilan lawan rasa kasihan, atau jangka pendek lawan jangka panjang. Ketiga, berdasarkan paradigma tersebut, saya akan memilih prinsip yang akan saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Apakah prinsip berpikir berbasis
berbasis hasil akhir atau end-based thinking, atau berpikir basis peraturan atau role-based thinking, ataukah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Yang keempat, berdasarkan paradigma dan prinsip dilema etika yang dipilih dalam situasi yang dihadapi, saya akan melakukan pengambilan dan pengujian keputusan dan menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan. Kelima, memetakan permasalahan yang sedang dihadapi, kemudian apa yang terjadi di sekolah, kemudian apakah termasuk dilema etika, apakah termasuk bujukan moral, kemudian meminta izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan sosialisasi kepada rekan-rekan sejawat dan mengagendakan waktu pelaksanaannya sehingga tidak mengganggu jam wajib guru untuk mengajar di kelas. Keenam, saya akan melakukan sosialisasi kepada rekan-rekan sesama guru mengenai langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran setelah mendapatkan izin tadi. Kemudian ketujuh, saya akan mendampingi teman sejawat atau komunitas praktisi saya dalam menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan dilema yang mereka hadapi. Kedelapan, saya akan melakukan evaluasi tentunya mengenai sejauh mana pemahaman teman sejawat mengenai sosialisasi yang telah saya lakukan. Sebagai guru penggerak atau sebagai guru, saya ingin memperbaiki kualitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi diri. Saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut mulai dari diri. Saya juga akan konsisten melaksanakan mulai saat ini. Setelah saya mempelajari modul dan memahaminya, langsung ketika saya sudah paham, saya akan langsung aksi nyata. Tidak usah menunggu lusa, besok, tapi saya akan langsung aksi nyata sekarang, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan selanjutnya, sehingga saya bisa konsisten untuk melakukannya. Kemudian kalau saya sudah terbiasa dalam pengambilan sebuah keputusan berdasarkan 4 paradigma dalam etika, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, dalam melakukan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan meminta petunjuk, tentunya selalu akan meminta petunjuk kepada kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan di sekolah. Saya juga akan berkoordinasi dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menghadapi situasi dilema. Rekan sejawat juga akan saya libatkan sebagai teman berdiskusi, bertukar pikiran, kemudian ketika menghadapi situasi atau masalah. Karena saya yakin rekan sejawat memiliki pengalaman dan penyelesaian masalah, rekan calon guru penggerak atau CKP di Kabupaten Wonogiri juga akan saya libatkan sebagai teman berdiskusi, kemudian bertukar pikiran, karena mereka memiliki pengalaman dan kompetensi melakukan pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Dengan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, rekan CKP, saya akan mengetahui apakah langkah-langkah yang saya sudah ambil sudah tepat dan efektif berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip penyelesaian dilema, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nah, saya akan bercerita mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut, hari ini, besok, atau minggu depan, atau hari apa. Tentunya sudah saya jelaskan dari awal bahwa saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan tersebut setelah saya mempelajari modul ini dan berusaha semaksimal memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah saya, kemudian menerapkan 9 langkah yang ada dalam modul ini. Jadi, saya mulai mendapatkan ilmu, maka saya akan mencoba mempraktekkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik digunakan di sekolah maupun di masyarakat.
Sebagai pendidik, saya merasa terbantu dengan penjelasan materi di modul 3.1 sebab dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema tapi belum bisa memanage sebuah keputusan dengan baik, terutama saat menemukan masalah pada siswa. Melalui sebuah materi yang telah kita pelajari dalam modul ini, saya seharusnya memberikan keputusan yang bersifat positif sehingga membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Hal itu dilakukan juga untuk memerdekakan siswa dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan belajar. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dalam dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan yang sehingga mampu mengimbangi antara dua pihak atau dua opsi yang ada dalam pilihan yang tepat, sehingga tidak merugikan salah satu dan membuat orang-orang di lingkungan yang saya hadapi dengan masalah dilema etika. Maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Harapan saya tentunya ketika saya dihadapkan pada situasi pengambilan dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan pengambilan keputusan dengan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika, saya harus bisa sudah saya terapkan rencana ke depan dalam menjalani keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Saya akan konsisten melakukan sesuai langkah-langkah yang ingin saya terapkan, yang sudah saya jabarkan di awal tadi. Dan saya harus bisa mengukur keefektifan pengambilan keputusan, yaitu dengan cara sering berkoordinasi, sering berkolaborasi, kemudian sering bertukar pikiran dengan rekan teman sejawat, kemudian dalam komunitas praktisi atau teman CGB di luar sekolah saya. Karena itu akan membantu apakah benar keputusan yang sudah saya pilih, apakah sudah efektif apa belum. Kalau pun nanti menemukan masalah yang sangat berat, berarti saya harus mengukur keefektifan ini dengan berkolaborasi dan berdiskusi langsung dengan kepala sekolah. Nah, saya akan menentukan siapa yang akan membantu dan mendampingi saya. Tentunya dari awal saya bekerja sama dengan rekan sejawat, komunitas praktisi, kepala sekolah, kemudian teman CGB dalam SMA Negeri 2 yang sejumlah ada 10, kemudian bisa bekerja sama dengan pihak yang membantu adalah rekan CGB dari luar SMA. Itu sangat membantu. Aksi nyata saya itu saya berencana akan melakukan sosialisasi pada hari Kamis 28 April 2002. Hari ini saya pilih karena pembelajaran di sekolah kami, sekolah mengadakan kegiatan kebersihan menjelang liburan hari raya, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar. Dalam pelaksanaannya dihadiri oleh komunitas praktisi di SMA Negeri 2 Wonogiri yang telah saya bentuk, dan dihadiri juga beberapa teman sejawat di luar CGB. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka kami dapat berkolaborasi, kemudian bertukar pikiran, sehingga jika nantinya saya mendapatkan kendala dalam pelaksanaannya, saya dapat menemukan solusinya melalui kegiatan diskusi ini dan saling berbagi pengalaman mengenai kegiatan yang sama-sama sudah kita laksanakan. Kemudian
siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Seseorang yang akan menjadi teman diskusi saya untuk menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil itu sudah tepat dan efektif. Yang akan mendampingi saya dalam menerapkan dan menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam lingkungan sekolah tentunya adalah kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, kemudian anggota serta anggota praktisi di lingkungan SMA Negeri 2 yang terdiri dari beberapa JGP dan rekan sejawat. Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, tentunya dapat melihat dari refleksi saya setelah melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada yang berpihak sebelah, karena pengambilan keputusan yang tepat dan dalam mencari solusi terbaik bagaimana mendapatkan keputusan yang benar dan benar. Pengambilan keputusan yang tepat dalam pemimpin pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua belah pihak, dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat dan benar, sehingga tidak merugikan salah satunya. Dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien, sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktekkan aspek-aspek apa yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan suatu keputusan. Dari pengalaman dan latar belakang tempat kita bekerja, yaitu di institusi pendidikan, kemudian dilema etika adalah sebuah kasus yang sangat berat yang sering kita hadapi dari suatu kejadian. Ketika dilema etika datang, kita harus siap hadapi, maka kita akan selalu ada nilai-nilai kebijakan yang mendasari namun bertentangan dengan cinta, kasih sayang, kemudian perhatian, kebenaran, kemudian kebebasan, kemudian keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, kemudian suatu penghargaan dalam akan kehidupan. Di samping itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran harus menyadari situasi dilema etika untuk unsur-unsur yang tersebut tidak ada aturan baku yang berlaku untuk memutuskan situasi dilema etika, karena ini bersifat relatif dan tergantung pada situasi dan kondisi terjadinya suatu kejadian. Artinya ada benarnya kita tetap berpegang pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran, namun ada kalanya kita tidak bisa berpegang pada aturan karena situasi tertentu. Demikian pula sebaliknya, yang dihadapi pada situasi bujukan moral, benar vs salah, artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, jika salah dengan alasan baik, apapun tentang kejadian tersebut maka tetap bernilai salah. Contohnya pada saat ulangan, ujian, pengerjaan tugas walaupun tujuannya untuk mendapatkan nilai yang bagus, yang tentunya merupakan hal yang baik, namun tetap saja salah. Kemudian berbohong yang merupakan sebuah tindakan yang salah, walaupun tujuannya untuk kebaikan, tetap saja bernilai salah. Maka sebelum melakukan pengambilan keputusan pada situasi terjadi pada dilema etika, ada 4 kompetensi kategori paradigma pengambilan keputusan yang harus kita pahami bersama, yaitu individu lawan masyarakat, yaitu bagaimana membuat pilihan antara yang benar atau satu orang kelompok kecil dengan dan yang benar untuk lainnya, kelompok yang lebih benar. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu antara mengikuti yang tertulis atau tidak. Disiplin pilihan adalah memilih antara keadilan yang perlakuan yang sama bagi semua orang di satu sisi, membuat
ini akan membuat pengecualian pada sesuatu hal karena kasih sayang dan kemurahan hati. Di sisi lain, terkadang memang benar pemegang peraturan. Kebenaran lawan kesetiaan, yaitu kejujuran dan kesetiaan, seringkali menjadi nilai-nilai yang bertentangan. Dalam situasi dilema etika, terkadang kita perlu untuk membuat pilihan antara jujur dan berlaku pada setiap orang. Jangka pendek vs lawan jangka panjang, yaitu paradigma yang kadang perlu untuk memilih antara yang kelihatan terbaik kemudian saat ini dan yang terbaik pada masa yang akan datang. Paradigma ini bisa terjadi pada level personal atau individu dan permasalahan sehari-hari, atau pada level yang lebih baik lagi. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri karena saya harus belajar bagaimana menerapkan ilmu pengetahuan baru ini, dan masalah harus terus berlatih mengambil keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat, kemudian teman CGP, kemudian untuk diskusi, menganalisis, dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil tepat dan efektif. Saya juga meminta input dari bantuan dari kepala sekolah, kemudian anggota praktisi yang di sekolah untuk berdiskusi dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian bagaimana saya akan menerapkan pengambilan keputusan seperti ini pada lingkungan Anda, pada murid-murid saya, atau pada kolega guru atau rekan sejawat saya. Kapan saya akan menerapkannya? Tentunya saya akan menerapkan pengambilan keputusan sesuai langkah-langkah yang sudah saya rencanakan tadi, kemudian saya akan segera melakukannya, tidak menunggu-nunggu. Terima kasih, salam bahagia, tetap bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.